Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sesi 2, kelas 10 IPS 2 akan menerangkan poin-poin tentang Kerajaan Kediri. Saya Muhammad Nabil Maulana akan menerangkan poin 1 tentang berdirinya sejarah Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga di Medang Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan. Kendati demikian, dua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Saya Muhammad Fatul Fawaz akan melanjutkan poin 1. Peperangan antara Samarawijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya, Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Asal-usul Kerajaan Kediri banyak tertuang dalam kitab sastra, salah satunya dalam Kakawin Baratayuda yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh. Perkenalkan, nama saya Maud Saputi Dewanti. Di sini saya akan menjelaskan poin 2 tentang masa kerajaan Kerajaan Kediri. Puncak Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa kekuasaan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan pantai Kalimantan sampai dengan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya yang begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Perkenalkan, nama saya Maulia Rahma dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan melanjutkan poin 2 tentang masa kejayaan Kerajaan Kediri. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kau Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Baratayuda, dan sampai sekarang ia dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam jangka Jayabaya. Nama saya Nursyifa Ramadhani, ingin menjelaskan poin ketiga tentang masa kemunduran Kerajaan Kediri atau runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Naga Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembah sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok yang bercita-cita memerdekaan Tumapel. Kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar Rahman. Saya akan menjelaskan poin kelima dari runtuhnya Kerajaan Kediri. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitki Putra Rizkublo akan membacakan poin 4, Raja-raja yang memerintah Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya. 2. Sri Jayawarsa. 3. Raja Bameswara. 4. Sri Jayabaya. 5. Sri Sarweswara. 6. Sri Aryaswara. 7. Sri Gandra. 8. Sri Kamesnara. 9. Sri Katarjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisa Waneng Lestari akan menjelaskan poin kelima, yaitu pertama, Candi Penataran. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Kediri adalah Candi Penataran, terletak di lereng Gunung Kelut, Blitar, Jawa Timur. Kondisi Candi Penataran cukup terpelihara dan dijadikan tempat wisata. Di komplek ini terdapat candi lain, sungai, hingga balai pendopo. 2. Candi Minigambar. Selain Candi Penataran, ada Candi Minigambar yang lokasinya berada di daerah Sumber Gempol, Tulungagung. 3. Prasasti Jaring. Peninggalan Kerajaan Kediri berikutnya Prasasti Jaring
yang saat ini dapat dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. 4. Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang juga termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri dan saat ini menjadi bagian koleksi di Museum Nasional. Dan yang terakhir ada Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur pada 1194 Masehi. Keberadaannya sekarang menjadi koleksi Museum Wajakensis di Tulungagung. Pesan dalam Prasasti Kamulan ini mengenai berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Agustus 1194 menceritakan kekuasaan Raja Kertajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aulia Najwa. Di sini saya akan lanjut menjelaskan apa yang tadi teman saya sampaikan. Saya di sini akan lanjut menjelaskan poin kelima, yaitu peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. Yang keenam, ada Kitab Kakawin Batarayuda. Kitab Kakawin Batarayuda, karangan Empu Sedah dan Empu Panulu pada 1157, termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri yang cukup terkenal. Isi dari Kitab Batarayuda menceritakan peperangan di antara kaum Kurawa dan Pandawa. Saat ini, kitab kuno tersebut disimpan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. Dan yang ketujuh ada Kitab Krisnayana. Di masa Kerajaan Kediri, karya sastra mengalami kemajuan dan salah satu karya dari Kerajaan Kediri adalah Kitab Krisnayana saat masa pemerintahan Raja Jayaswara. Isi Kitab Krisnayana karya Empu Triguna mengenai riwayat hidup Krishna, yaitu seorang anak dengan kekuatan super yang suka menolong. Yang kedelapan ada Kitab Samaradana. Kitab lain yang juga menjadi bukti dari Kerajaan Kediri yakni Kitab Samaradana, karya Empu Darmaja. Dalam kitab itu tertulis kisah sepasang suami istri, yaitu Dewa Kama dan Dewi Rati, yang hilang misterius karena api yang keluar dari ketiga mata Dewa Siwa. Dan yang kesembilan ada Kitab Arjuna Wiwaha, masih dari perkitaban. Berikutnya ada Arjuna Wiwaha, karangan Empu Kanawa yang isinya tentang perkawinan Raja Airlangga bersama seorang putri dari Kerajaan Sriwijaya. Empu Kanawa menuliskan Kitab Arjuna Wiwaha pada masa pemerintahan Prabu Airlangga di Jawa Timur. Arjuna Wiwaha kini diabadikan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. Dan yang terakhir ada Arca Buddha Vajrasattva. Tidak hanya candi, prasasti, dan berbagai kitab. Kerajaan Kediri juga mempunyai peninggalan berupa patung sebagai keagamaan dalam memuja dewa. Arca Buddha Vajrasattva adalah patung peninggalan Kerajaan Kediri pada abad ke-10 yang sekarang menjadi koleksi Museum Vorindische Kunst di Berlin, yaitu di Jerman. Inilah sejarah dan beberapa peninggalan Kerajaan Kutai. Semoga video ini dapat menambah referensi Anda dalam memahami kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sekian dari kami.